Siap. Oke, iya. Jadi ayo record dari sini semua kegiatan. Nanti yang nggak hadir malam ini ataupun yang meeting itu bisa cek lagi besok harinya di videonya gitu. Oke? Nanti ada co-hostnya juga ya, Peki atau Debbie, karena sinyal di sini lagi turun ya, benar ya, Peki sama Debbie ya. Nah, Debbie lah hilang lagi tuh nah. Hujan nggak Peki di sana, suaranya mic-nya dibuka tuh Peki. Masih rintik-rintik, Miss. Masih rintik-rintik ya, sinyal jelek ya? Iya. Iya benar. Nah, Peki yang di tengah kota aja jelek nggak, apalagi si Tari. Yang bekas 11 aku, Miss. Oh, kamu bekas 11? Oh Iya, iya. Oke, gimana nih? Nggak apa-apa? Sip. Nggak apa-apa. Oke. Atau ini ada Yulian. gimana? Dibuka dulu. Peki, Miss minta tolong ya. Miss kan ada baby, jadi Miss pasti warawiri. Bisa bantu jadi co-host nggak? Insya Allah, Miss. Oke ya. Oke, aman jadi nggak ya? Aku takutnya kalau Ayu lagi keluar, lagi menyusui, nah itu rempong. Oke, lanjut. Silakan Angga. Bang Feki, ada Dewi juga belum menghidupkan kameranya. Mungkin emang lagi susah sinyal juga ya di sana. Sama seperti di Bali ketika hujan memang kondisi sinyal tuh jadi sangat-sangat untuk kali ini, untuk materi kali ini materinya sederhana, namun semoga bisa diikuti dengan baik. Untuk teman-teman di sini kira-kira udah, jadi kebetulan untuk materinya untuk melatih dalam pembuatan konten berbasiskan grafis. Nah, kalau saya pribadi di sini tadi udah lihat-lihat classroom-nya, udah praktek-praktek dengan menggunakan Canva. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggunakan Adobe Photoshop. Seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, ada Yuliatin, ada nomor yang kayak nomor handphone ini mungkin 1M0J801SAA itu mungkin bisa hidupkan kameranya apabila bisa ya. Nah, mungkin karena di sini audiensnya juga terbatas dan ini outputnya mungkin akan berupa sebuah video, jadi saya akan anggap proses dalam kegiatan pembelajaran ini sebagai kegiatan rekaman video tutorial sih jadinya ya. Jadi biar nanti setelah kelas ini bisa ditonton kembali. Seperti itu ya Miss Dewi ya. Jadi biar efektif juga, dan bisa diulang-ulang juga. Jadi mungkin secara waktu belajar sekarang mungkin bisa lebih singkat seperti itu. Untuk Mas Eki sedang berada di depan laptop kah? Atau sedang out of laptop? Oke, siap. Sedang menghidupkan laptop ya. Ya, nah mungkin untuk materi kali ini akan saya sajikan dengan teknik tutorial. Jadi dengan teknik tutorial yang saya maksud di sini adalah dengan teknik penyajian video tutorial. Nah, nanti selesai kelas, karena mungkin nanti kalau mengikuti secara online seperti ini, tentunya kekurangannya adalah saya tidak bisa melihat bagaimana proses teman-teman yang ada di masing-masing laptopnya, karena saya kan tidak mungkin melihat satu persatu ya. Nah, sehingga di sini solusi terbaik adalah saya akan straight to the point, jadi saya akan sampaikan materi-materinya point by point, satu persatu, dan di sini aset-aset desain itu juga saya akan ajarkan bagaimana cara mencari dan tips mencarinya. Seperti itu. Miss Dewi, saya mohon izin untuk memulainya ya. Saya mau share screen. Ya. Yep. Oke. Ini adalah satu buah desain yang saya lihat dari beras organik. Yang saya lihat, oke, kelihatan nggak desainnya kira-kira? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Bang Feki, kelihatan Bang?
Silakan ya. Oke. Nah, ini adalah satu buah konten untuk sosial media yang berbasiskan ukuran 1:1. Nah, fokus komunikasinya Keren, adalah Sir. ya, terima kasih banyak. Fokus komunikasinya di sini adalah gambar, ya, adalah gambar. Habis itu ada tulisan, dan yang ketiga ada ambience. Ambience itu di sini adalah suasana yang ditawarkan, seperti itu. Nah, apabila saya tuliskan di sini satu persatu, apa saja sih elemen daripada visualisasi ini? Nah, kalau bisa saya katakan, ini elemennya mungkin hanya terdiri dari dua saja. Hanya terdiri dari dua saja. Yang pertama itu adalah ilustrasi. Nah, seperti yang sempat saya bahas pada minggu lalu mungkin ya. Jadi ilustrasi itu bisa berupa gambar, foto, bisa berupa ilustrasi berupa logo, bisa juga ilustrasi berupa elemen-elemen vektor yang mungkin sebelumnya sudah pernah dipergunakan di Canva. Nah, untuk aset gambar ini, karena untuk kebutuhan pendidikan, jadi saya download di internet melalui Google tanpa saringan lisensi. Jadi karena ini untuk kebutuhan pendidikan dan untuk melatih proses mendesain suatu konten, maka di sini saya anggap tidak bermasalah. Seperti itu. Nah, tentunya di sini ada beberapa tools yang pastinya harus dipelajari. Nah, ada beberapa tools yang pastinya harus dipelajari, mulai dari alat untuk memotong gambar. Nah, di sini saya anggap teman-teman masih tahap mungkin baru belajar untuk memotong gambar, maka saya akan mengajak teman-teman di sini mempergunakan lasso dulu. Nah, kalau saya pribadi sih saya mempergunakan pen tool, tapi untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin saya akan ajak mempergunakan metode yang termudah, yaitu menggunakan lasso. Seperti itu. Baiklah, saya akan mulai langsung proses perancangannya. Jadi yang paling pertama di sini adalah saya mencari gambar terlebih dahulu. Saya mencari gambar, dan di sini sudah pernah diskusi juga dengan Miss Dewi, kira-kira produk apa nih yang bisa kita expose gitu. Nah, salah satu produk andalan daripada daerah Oku Timur ini adalah beras, dan yang saya yakin adalah beras di daerah Oku Timur ini adalah beras yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia, karena memang di sana lumbungnya. Tidak mungkin akan terjadi defisit beras di sana, karena memang seputaran sana itu diisi oleh sawah-sawah yang sangat produktif. Ya. Untuk gambar sendiri, saya dapatkan dari sini, dari Google Classroom. Saya dapatkan dari Google Classroom ini. Kebetulan Google Classroom-nya kelihatan nggak sih? Boleh minta informasi? Google Classroom saya kelihatan nggak? Atau kelihatan nggak? Mungkin Bang Zeki kelihatan nggak sih Google Classroom saya? Di mana ini, Mas ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak Di kelihatan. sana kelihatannya apa? Photoshop yang kelihatan ya? Canva aja, Canva. Oh, Canva ini. Oh, ya, Canva okay. pengubah organik. Gininya nggak kelihatan ya? Google Classroom ini nggak kelihatan ya? PKK bisnis daring ini nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oke. Ya. Jadi yang pertama, saya menemukan sebuah gambar. Jadi gambar yang saya temukan adalah gambar ini. Gambar beras. Jadi saya menemukan gambar beras yang ini. Mungkin kelihatan? Kelihatan ya? Saya menemukan gambar beras ini di Google Classroom. Jadi ini adalah beras yang karung beras yang difoto dari dari tugas peserta didik. Nah, mungkin saya mau ganti mode sharing screen-nya kali ya. Saya mau ganti mode sharing screen-nya ke udah desktop kok. Udah kok desktop. Oke. Saya menemukan gambar ini di di Google Classroom. Nah, saya akan start dari mempersiapkan gambar dulu atau mempersiapkan aset. Nah, ini adalah gambar yang saya temukan di Google Classroom. Kelihatan ya Bang Zeki ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, gambar berasnya kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah software yang disebut dengan nama software Adobe Photoshop. Jadi ini adalah software yang disebut dengan nama software Adobe Photoshop
Saya berharap teman-teman di sini sudah memiliki software ini di di komputer ataupun di laptop masing-masing. Nah, untuk proses editingnya sendiri, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan proses editing yang sangat sederhana saja. Nah, mungkin kalau saya tunjukkan dari tampilannya, sendiri, ini terdiri dari beberapa susunan. Yang sebelah kiri ini disebut sebagai tools, yang sebelah kanan ini disebut sebagai panel. Nah, ini adalah gambar-gambar yang akan saya pergunakan dalam merancang desain. Nah, lebih lanjut, ini ada tab. Jadi ini ada tab, misalkan saya pindah tab. Ya, ini ada tab beras. Kalau saya pindah ke sini, ini adalah tab desain yang tadi saya kerjakan. Dan lebih lanjutnya, pada bagian atas, mungkin akan ada perbedaan tampilan. Kalau di saya menggunakan sistem operasi berbasiskan macOS atau Apple. Jadi menu-menunya itu ada di atas sini. Nah, bagi yang menggunakan sistem operasi Windows, itu menu-menunya juga ada di atas sini. Ya. Nah, untuk tool sendiri, jadi pada bagian bawah menu, ini disebut dengan nama option. Nah, masing-masing menu di sini, masing-masing tools ini memiliki optionnya masing-masing. Sebagai contoh seperti ini. Dia memiliki optionnya masing-masing. Ketika saya ganti, dia memiliki option. Ketika saya ganti, dia memiliki option, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk melakukan pemotongan gambar ini berpindah ke suatu ruangan seperti ini, maka proses yang pertama, setelah saya memiliki gambar, jadi saya sudah memiliki aset. Jadi kalau kita ngomongin gambar, itu nanti ke depannya kita akan sebut sebagai aset, gitu. Jadi logo perusahaan itu disebut sebagai aset. Habis itu gambar yang kita miliki, kita foto dengan menggunakan handphone. Itu sederhana kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kolase foto saja terlebih dahulu, menggabungkan antara gambar gambar karung beras, habis itu gambar piring, habis itu ada gambar meja, dan juga ada background sawah seperti itu. Ya, mari kita mulai. Jadi tapi kanvas gitu. Jadi di Photoshop kita menyebutnya sebagai kanvas. Nah, kanvasnya di sini sekarang saya akan ajak teman-teman buat dengan cara yaitu masuk ke menu file, lalu saya tekan new. Nah, saya tekan new, masuk ke menu file, saya tekan new, ya. Maka akan muncul kotak dialog atau dialog box, ya. Akan muncul kotak dialog seperti ini kurang lebih. Jadi saya saat ini menggunakan Adobe Photoshop lama yaitu Photoshop CC 2017. Ya, di sini ada tulisannya ya Adobe Photoshop CC 2017. Nah, di sini ada beberapa pilihan, seperti kalau misalkan kita ingin membuat ukuran print, maka ketika saya klik print, ada ukuran A4, ada ukuran A5, A3, dan seterusnya. Kalau saya ingin membuat ukuran web, ada ukuran yang sifatnya itu 1366 x 768, ada ukuran 1024, 768, dan sebagainya. Nah, apabila kita belajar digital marketing, maka kita akan lebih sering menggunakan yang ukuran web. Karena ukuran web ini, dia berbasiskan pixel. Kenapa dia berbasiskan pixel? Karena outputnya itu nanti dilihat pada layar monitor yang bersifat digital. Nah, digital itu artinya dia terbentuk dari pixel-pixel. Berbeda dengan print yang berbasiskan sentimeter, karena nanti yang bersifat print itu kan akan dicetak. Sehingga ukuran-ukurannya itu harus berbasiskan sentimeter. Nah, kalau saat ini kita berbasiskan pixel. Untuk resolusi, jadi ketika saya sudah berada di web, untuk resolusi sendiri saya mempergunakan resolusi 72. Nah, 72 itu tujuannya adalah untuk resolusi kebutuhan layar monitor. Boleh nggak, Sir, kita membuat ukuran yang lebih besar? Jawabannya, apabila untuk cetak, dipersilahkan. Jadi ada ukuran resolusi 300. Tapi apabila untuk kebutuhan upload di internet, itu akan memakan ruang dan juga loading time yang lebih tinggi. Sehingga saya sangat sarankan menggunakan resolusi 72.
sehingga tidak membebani pekerjaan. Lebih lanjut, ini ada width. Width ini berarti lebar dan juga height yang berarti tinggi. Nah, karena sifatnya itu adalah ruang 2 dimensi, jadi hanya ada lebar dan juga tinggi. Nah, untuk sosial media, mereka sangat welcome dengan konten yang berbasis square atau kotak atau 1:1 seperti itu. Nah, untuk ukuran kotak berapa sih ukurannya, Sir? Gitu. Nah, selama width dan juga height-nya itu memiliki angka yang sama, maka output-nya sudah pasti square. Nah, namun ukuran idealnya berapa? Nah, untuk teman-teman, apabila ingin mencari ukuran ideal daripada suatu konten media sosial, sebenarnya nggak perlu khawatir. Kita bisa saja nyari di internet. Berapa sih ukurannya? Nah, untuk Instagram atau mungkin Facebook, ukuran square kontennya itu adalah 1080 dikali 1080 atau 1080 kali 1080 pixel. Nah, apabila teman-teman ragu, teman-teman bisa cari di internet size Instagram konten seperti itu misalkan. Silahkan bisa. Di sini saya ketikkan 1080 dengan tinggi 1080. Nah, untuk mode warnanya RGB, pastikan RGB, resolusinya 72, lebar dan juga tingginya adalah 1080. Untuk ini saya matikan centangnya karena saya tidak mempergunakan artboard. Kalau sudah klik create. Yap, seperti ini. Kelihatan kanvas putihnya yang berwarna putih ini, putih bersih kotak ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan gambar-gambar yang tadi. Nah, sebenarnya dalam proses merancang, kita sudah harus ada imajinasi dulu. Kita harus ada referensi dulu sebenarnya. Nah, sebagai contoh, saya ingin membuat suatu iklan seperti itu. Nah, maka saya bisa melakukan referensi. Dalam proses belajar desain, apalagi untuk digital marketing, referensi itu sangatlah penting. Sebagai contoh, saya akan buka browser. Mohon informasi apakah browser saya kelihatan atau tidak? Kelihatan nggak browser saya? Kelihatan ya? Ya, saya misalkan cari iklan beras. Saya cari iklan beras, saya search iklan beras. Nah, ada banyak iklan beras. Nah, saya buka image. Nah, ada suatu metode yang sangat umum yaitu metode ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, saya melihat ada satu buah iklan yang sangat sederhana sekali. Kelihatan ya di sebelah kanan ini ya. Ini berasnya bermerek Magnus. Ya, jadi di sini ada karung beras. Ada karung beras. Habis itu, ketekan. Saya ulang iklan beras. Nah, ya, di sini elemen-elemennya kalau kita analisa, dia terdiri dari gambar karung beras. Habis itu di sebelah kirinya ada gambar piring. Habis itu di belakangnya ada background dapur. Dan yang menjadi alasnya itu adalah meja. Seperti itu. Yang menjadi alasnya itu adalah meja. Apabila kita lihat desain yang saya buat, yang sebelumnya sudah saya buat, kurang lebih dia memiliki konsep yang serupa. Ada gambar beras, tapi ditaruh di kiri, jadi kita melakukan modifikasi. Ada gambar piring, tapi saya taruh di kanan. Habis itu ada gambar meja, dan di sini pada bagian belakang, saya tidak mempergunakan dapur sebagai background-nya, tapi saya mempergunakan sawah sebagai asal daripada beras itu sendiri. Sekarang, bagaimana cara kita untuk membuat kurang lebih desain yang seperti ini? Nah, saya akan ajak teman-teman menganalisis. Nah, ketika sudah menganalisis, nah sekarang kita tinggal mengeksekusi saja. Yang kita butuhkan asetnya adalah gambar karung beras, gambar nasi dengan piring, gambar meja, dan juga background. Nah, sekarang tinggal kita googling. Yang kita butuhkan adalah meja, yang kita butuhkan adalah piring dengan beras, yang kita butuhkan adalah background. Saya mulai mencari.
beberapa aset tersebut. Nah, tapi nanti akan saya cari satu persatu. Nah, yang sekarang yang akan saya ajak teman-teman lakukan adalah melakukan pekerjaan utama, yaitu memotong gambar dari karung beras yang tadi. Seperti itu. Nah, caranya sangat sederhana sekali. Saya ketab beras yang ini. Ya, saya ketab beras. Saya akan potong ini. Saya zoom in dulu sedikit. Caranya zoom in adalah pada bagian tool. Di sini ada gambar kaca pembesar. Ini saya tekan. Lalu di sini saya pastikan pilih yang plus, bukan yang minus. Karena kalau yang minus dia memperjauh. Kalau yang plus dia memperdekat. Saya tekan sekali, tekan lagi sekali. Ya, sudah. Seperti itu. Saya lalu akan mempergunakan satu buah tools. Saya akan mempergunakan satu buah tools yang namanya itu adalah lasso tool. Jadi ada yang disebut dengan nama lasso tool. Jadi yang ini disebut dengan nama lasso tool. Jadi di dalam tools ini ada beberapa tools lainnya lagi. Cara membuka tools-toolsnya tersebut adalah dengan cara mengklik lalu menahan. Saya klik tahan. Ya. Ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, dan juga ada magnetic lasso tool. Seperti itu. Jadi ada 3. Jadi kalau default-nya dari suatu software biasanya lasso tool yang ada di luar. Tapi kalau misalkan saya ingin mempermudah cara seleksi, saya akan mempergunakan polygonal lasso tool. Seperti itu. Saya klik polygonal lasso tool. Ini bisa saya scroll ya naik turun. Jadi bisa saya scroll naik turun untuk mempermudah proses. Nah, ini mulai saya seleksi satu persatu. Bagaimana cara menseleksinya? Caranya sangat sederhana. Pastikan diklik lalu geser. Jadi caranya itu adalah saya klik sekali. Misalkan saya random dulu tanpa mengikuti pola. Saya klik di sini, klik sekali. Lalu saya geser mouse-nya. Saya geser. Nah, dia menghasilkan sebuah benang seperti ini. Habis itu saya paku di sini misalkan. Saya paku, klik lagi sekali, klik. Nah, saya geser. Nah, pakunya sudah nyangkut di sini. Saya klik lagi sekali di sini, klik. Nah, pakunya nyangkut lagi di sana. Saya geser lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk membatalkan saya tekan escape. Yap. Nah, sekarang tekniknya adalah saya akan menseleksi membuat paku-paku kecil dengan jarak yang pendek-pendek supaya dia itu mampu mengakomodir semuanya. Caranya gimana? Nah, sangat sederhana sekali. Saya klik misalkan mulai dari sudut, itu tips yang terbaik yaitu memulai dari sudut. Klik sekali, klik, ya, geser, klik, geser, klik, geser lagi, dan seterusnya. Jadi, saya mengklik terus di sini, saya klik lagi. Jadi mohon maaf, saya tidak mempergunakan mouse, jadi suara klikernya tuh nggak muncul. Jadi mungkin saya akan menggunakan mulut saya sebagai suara klik di sini ya. Karena biasanya kalau pakai mouse muncul ya klik 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 ketawa tuh serangga lagi ngeklik nih dan sebagainya ya. Karena saya menggunakan mouse jadi sudah mewakili ya. Jadi sangat soft banget nih. Saya klik, oke, klik dan klik. Nah jadi pelan-pelan aja sambil nahan nafas. Dan lagi satu tidak boleh emosi. Nah kalau salah misalkan klik klik ya salah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengulangnya? Wah kalau harus mengulang itu adalah masalah besar. Sehingga caranya adalah teman-teman bisa tekan backspace untuk mundur. Tekan backspace untuk menyabut pakunya. Tekan backspace, tak, pakunya kecabut. Tekan backspace lagi, tak, pakunya kecabut. Nah, sangat sederhana. Saya bisa lanjut lagi ke sini, klik. Habis itu saya klik lagi di sini, saya klik lagi. Ini saya scroll turun. Biasanya kalau pakai mouse kan kedengaran suara scroll ya, krok 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 seperti itu ya. Jadi kebetulan karena tidak bersuara, jadi saya menggunakan suara asli gitu ya, suara asli dari saya. Saya klik lagi, ya. Oke, harus tenang, tahan nafas, sabar, gitu katanya ya. Klik lagi, klik, oke, klik. Nah, sangat sederhana prosesnya. Bagi teman-teman yang sudah paham betul dengan proses ini, bisa di skip saja videonya ya. Jadi bagi nanti yang akan menonton video bisa di skip saja langsung pada saat proses menseleksinya sudah selesai. Yap. Oke. Ya, sampailah kita di ujung pertemuan. Wah, ujung pertemuan. Di mana awalan di sana akhiran kan gitu katanya ya. Ya,
Ini seperti ini. Jadi ketika kita sudah dekat dengan awalan, maka akan muncul lingkaran seperti itu. Jadi ketika dideketin, set, ada lingkarannya. Kelihatan nggak sih? Nah, misalkan nih, misalkan nih ya, nggak dekat, set, nggak ada lingkaran. Nggak ada lingkaran. Tapi kalau saya deketin, set, muncul lingkaran di toolsnya. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, mungkin nanti ada. Pas nonton videonya. Pas nonton videonya mungkin akan lebih jelas lagi. Ya, saya klik, maka akan muncul semut-semut kecil. Kalau katanya Krisya, mungkin semut-semut di dinding, mungkin ya nggak tahu juga ya. Klik, nah seperti ini jadinya. Iya, nah ini artinya area ini sudah diseleksi sebagai area potong. Nah, langkah berikutnya gimana? Nah, sebenarnya langkah berikutnya itu ada banyak cara, teman-teman. Bisa langsung di copy, lalu di paste di ruang kerja kita, atau mungkin mau dibersihin dulu sekitarnya, habis itu kita tarik ke sana, dan sebagainya, semuanya bisa. Kalau saya ingin menggunakan metode yang termudah dulu, nanti teman-teman sudah makin naik levelnya dalam mengoperasikan Photoshop, nanti akan semakin banyak metode-metode barbar dalam menggunakan Adobe Photoshop ya. Nah, ketika kita sudah menseleksi ini, maka ini disebut dengan nama seleksi aktif, gitu. Ini namanya seleksi aktif. Ini adalah ruang non seleksi. Ini area seleksi, ini area non seleksi. Nah, cara untuk memindahkan gambar itu semudah mempergunakan Microsoft Word sebenarnya. Tinggal copy, tinggal paste. Itu cara paling dasar. Jadi, seleksi yang aktif ini, saya masuk ke menu edit, saya tekan copy. Tekan copy. Nah, gambarnya masih di sini ya. Kalau saya tekan cut, maka mungkin dia akan hilang. Ya, hilang dia. Seperti itu. Jadi, saya tekan copy, edit copy. Oke. Saya pindah ke tab berikutnya. Saya tekan edit. Edit paste. Nah, seperti itu. Maka gambarnya sudah berpindah ke sini. Nah, teman-teman, saya akan ulangi langkah paste, namun teman-teman mungkin bisa memperhatikan area panel. Area panel itu adalah area yang sebelah kanan ini. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Yang sini, yang ada tulisan background ini kelihatan ya? Kelihatan. Sebelah kanan ini kelihatan ya. Ini adalah area panel layer. Panel layer itu kalau kayak kertas, kalau kita lagi bikin gunting-guntingan gitu, mungkin ini adalah kertasnya, gitu. Mungkin ini adalah kertasnya. Habis itu depannya ini adalah gambarnya, seperti itu. Jadi layer itu bakal numpuk-numpuk seperti itu. Mungkin di Canva juga sama, menggunakan sistem layer. Nah, saat ini hanya ada layer background yang terkunci, dan itu adalah kanvasnya. Nah, sekarang apabila kita paste layernya, kita paste yang tadi, edit, paste, maka gambar berasnya akan membuat satu buah layer baru yang disebut dengan nama layer 1. Seperti itu. Akan membuat satu buah layer yang disebut dengan nama layer 1. Seperti itu. Nah, apakah bisa kita rubah namanya ini? Jawabannya bisa banget. Secara sederhana, caranya adalah tinggal diklik kanan, tekan rename layer. Seperti itu. Nah, tapi di sini apakah ada namanya rename layer? I think no, kayaknya di sini. Tapi sebenarnya ada cara barbar untuk merubahnya, yaitu double klik di teks. Double klik, nah, tinggal ketik karung beras, enter, gitu sebenarnya. Ya. Oke, nah, lebih lanjut adalah saya akan kembali ke move tool. Jadi teman-teman, di sebelah kiri, kita main ke kiri sekarang, ya, kita main ke kiri. Di sebelah kiri ada yang disebut dengan nama tools. Tadi kita udah pakai tools gunting-guntingan itu ya. Jadi kita udah pakai tools gunting-guntingan ini. Nah, sekarang saya akan mempergunakan move tool. Ini namanya move tool. Saya klik sekali, klik, yap. Nah, ketika layar saya aktif di karung beras, maka saya bisa geser-geser. Nah, seperti itu. Saya bisa geser-geser sama seperti di Canva. Nah, yang akan saya lakukan adalah memperbesar dan juga sedikit merotasi gambarnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya sangat sederhana banget. Jadi saya masuk ke menu edit. Habis itu saya akan pilih free transform. Yang ini dia. Free transform. Saya klik free transform, set, ya. Saya akan perbesar gambarnya. Bagaimana caranya? Memperbesar gambar bisa melalui sudut ini. Saya sangat tidak menyarankan menarik dari sini, Karena apa? Hasilnya akan seperti ini. Jadi sangat-sangat tidak proporsional prosesnya.
Kalau tarik dari sini, emang proporsional, Sir? Jawabannya juga enggak. Nih, kan tidak proporsional juga. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya kita memperbesar dengan ukuran yang proporsional? Caranya adalah ketika memperbesar, jangan lupa menahan shift di keyboard. Gitu. Tahan shift di keyboard, lalu saya perbesar. Yap, seperti itu. Setelah dia kayaknya bagus nih ukurannya, kayaknya udah cukup besar, nggak terlalu kecil-kecil banget. Nah, ini saya putar sedikit. Jadi ketika kita berada di sini, dia itu mengubah ukuran. Ketika saya geser sedikit ke pojok, saya geser ke luar pojok, ya, dia berubah jadi bengkok. Dia berubah jadi bengkok. Nah, ketika dia berubah jadi bengkok, itu berarti fungsinya sudah berubah dari resize ke rotate. Nah, ini saya akan rotate seperti ini. Yap. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan enter langsung atau tekan centang di sini. Centang. Selesai. Nah, saya posisikan dia di sini kurang lebih. Yap, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, gambar apa yang kita butuhkan? Ya. Dari referensi yang kita miliki, kayaknya saya butuh gambar meja, gitu ya. Dari referensi yang saya miliki, saya membutuhkan gambar meja. Bagaimana cara mencari gambar meja? Itu sangat sederhana sekali. Buka browser dan ketikkan table, habis itu belakangnya isi extension PNG, seperti ini. Ini kata kuncinya, ada table, ada PNG. Tujuannya mengisi kata PNG di sini adalah supaya dapat gambar meja yang sudah transparan, seperti itu. Ya, jadi untuk materi kali ini mungkin bisa ditonton dulu, nanti dicobanya setelah materi ini selesai. Ya, jadi bisa lebih tenang mencobanya. Saya masuk ke image. Ya, ini ada beberapa gambar meja. Nah, kita cari yang memang proper. Nah, sebagai contoh ini. Karena kita hanya mempergunakan area atas meja saja, maka saya akan mempergunakan gambar meja ini. Saya klik. Oke, biarkan dia loading dulu dan sebagainya. Ya, dia muncul gambar catur di belakangnya. Nah, gambar catur ini artinya dia itu transparan. Seperti itu. Saya akan klik kanan, habis itu saya akan save image. Seperti biasa cara men-save image pasti teman-teman sudah tahu. Saya akan save langsung ke toggle download. Ya, saya akan buka di sini. Nah, sekarang saya akan masukkan gambar mejanya. Cara memasukkan meja adalah, ya, saya akan klik and drag. Seperti itu. Saya akan klik lalu tarik. Atau kita bisa open dulu filenya. Saya masuk ke menu file, open. Jadi ini metode ininya ya, metode alisnya ya. Habis itu masuk ke, kalau saya sih di download filenya saya tadi. Habis itu ini dia, table. Saya klik open. Oke. Nah, ini mejanya. Jadi mejanya ini bisa langsung saya tarik. Caranya adalah saya menggunakan move tool, lalu saya tarik aja langsung ke kanvas kosong ini, kanvas yang sudah berisi gambar berasnya saja. Klik tahan, tarik, sorot ke sini, ya, sampai terbuka, jangan sampai salah, masuk ke sini, salah ini udah. Nah, kan salah kan dia, saya step backward saja. Ini dia gambarnya, saya tarik, sampai kebuka, ya, saya masukkan mouse-nya langsung ke sini, lepas. Ya, ini mejanya, segede gambarnya. Nah, ini mejanya ada di depannya beras. Tentu itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, caranya sekarang adalah tinggal saya turunin saja mejanya. Nah, teman-teman bisa lihat layar mejanya itu ada di atasnya karung beras. Mungkin saya ganti nama layar 1 dengan nama meja. Saya double klik, baru bisa ngetik. Habis itu saya bawa dia turun. Caranya tahan, klik tahan, tarik ke bawah. Ya, seperti itu. Klik tahan, tarik ke bawah. Nah, dia udah ada di belakangnya beras. Nah, sekarang tinggal saya posisikan saja mejanya. Jadi saya ada di layar meja. Saya bawa turun sedikit. Iya. Nah, seperti itu. Habis itu berasnya kayaknya saya pengen dia agak ke kiri dikit deh. Nah,
Saya pilih layar karung beras, klik, lalu saya geser ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sana, saya rasa sudah cukup. Lebih lanjutnya adalah saya akan mengisi background sawah. Bagaimana cara mengisi background sawah? Langkahnya masih sama. Yaitu saya cari gambar sawah. Caranya tinggal diklik saja di sini, sawah, gitu misalkan. Kalau pengen biar kelihatan Oku Timurnya, mungkin sawah Oku Timur. Ya, seperti ini misalkan. Ini sawahnya di Oku Timur. Nah, saya klik deh. Saya klik di sini. Kalau pengen ada efek gunung, boleh juga. Jadi silahkan disesuaikan. Sesuai dengan kebutuhan, pengen gambar yang mana. Sepertinya gambar ini oke juga. Tapi ukurannya terlalu kecil, yaitu 660. Mungkin yang ini deh. Ini gambarnya lebih kecil lagi ternyata. Saya rasa ini. Oke, ini cukup sih. Ini bagus ya. Saya akan mempergunakan ini misalkan. Saya klik kanan, lalu saya save gambar. Oke. Nah, lanjutlah saya ke sini langsung. Secara singkat, proses memasukkan gambar sawah sama persis seperti yang tadi. Jadi silahkan dicoba dengan langkah yang tadi bagi teman-teman. Tapi kalau saya sekarang akan menggunakan langkah yang lain, yaitu dengan cara langsung menarik dari filenya, langsung menarik dari folder, langsung ke dalam dokumen Canvas. Nah, caranya gimana? Saya buka folder saya. Kebetulan bentuk folder saya dalam sistem operasi Mac seperti ini, dalam sistem operasi Windows juga akan berbeda nanti. Ya, ini folder saya klik tarik masuk dalam. Ya, saya perbesar, saya tahan Shift, saya perbesar, saya taruh sini. Kalau sudah, bisa tekan Enter atau centang ini, gitu. Enter. Ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, dia ternyata ada di depan gambar. Itu karena apa? Karena layarnya ada di paling atas. Nah, maka langkah berikutnya supaya dia itu mau di bawah adalah saya tarik aja dia ke bawah, gitu. Saya tarik pelan-pelan. Set, set. Iya, seperti ini. Nah, udah muncul. Jadi ada gambar sawah, ada gambar beras. Nah, mungkin ini saya geser sedikit biar pohon-pohonnya lebih kelihatan, itu boleh. Kalau mau dibawa ke sini juga boleh. Kalau saya mungkin akan lebih suka apabila rumah-rumahan sawahnya ini ya nggak terlalu kelihatan. Jadi saya akan perbesar gambarnya, keluar kanvas, off kanvas. Ya. Nah, jadi rumah-rumahannya saya tutup dengan menggunakan karung beras. Ini karung berasnya saya geser, saya tutup sini, ceklek, ya, seperti itu. Jadi saru dia, ya. Oke. Langkah berikutnya adalah saya akan mengisi gambar beras, gambar nasi, gitu. Karena biar orang lebih yakin bahwa ini itu adalah nasi. Jadi saya akan mencari satu buah gambar lagi, yaitu rice PNG, gitu aja. Ya, ada begitu banyak gambar nasi. Di sini bisa dipilih yang memang benar-benar putih polos, kalau bisa belakangnya, atau enggak memang benar-benar transparan. Ini enggak. Oke, anggap saja ini. Saya akan simpan. Klik kanan simpan. Nanti saya akan share aset-aset gambar ini ke teman-teman untuk bahan latihan ya. Oke, saya simpan. Nah, sebenarnya gambar yang ini nggak bisa langsung ditarik karena dia masih berisi background putih kayak gini. Nah, nggak bisa langsung ditarik karena dia langsung berisi background putih seperti itu, sehingga harus saya hapus. Nah, caranya menghapus itu seperti apa? Ini saya hapus dulu. Nah, cara menghapus itu seperti apa? Jadi sederhana, caranya itu adalah sebagai berikut. BTW ini saya close dulu. Ini saya close dulu. Saya close. Biar tidak terlalu mengganggu. Habis itu ini juga saya close mejanya biar tidak terlalu mengganggu. Nah, saya akan masukkan gambar nasi ini. Caranya masuk ke menu file open. Nah, ini ada bowl, open. Nah,
Ini saya akan melakukan seleksi otomatis. Jadi caranya seleksi otomatis itu adalah sebagai berikut. Saya mempergunakan Magic Wand. Saya akan mempergunakan Magic Wand ini yang disebut dengan nama Magic Wand ya. Nah, cuman secara default Magic Wand itu memiliki tolerance. Di sini toleransi itu 20 secara default. Jadi kalau diklik sampai gambar nasinya kena seleksi. Gitu, sampai gambar nasinya kena seleksi. Jadi kan kasihan ya. Jadi saya akan buat toleransinya itu 2. Tekan enter. Saya klik sekali. Ya. Sepertinya 2 juga tidak terlalu oke. Saya akan menggunakan 1, enter. Saya klik sekali di sini. Oke. Nah, kalau sudah, ini akan saya hapus latar belakangnya. Caranya menghapus adalah tinggal tekan delete saja. Delete. Seperti itu. Ya. Seperti itu, saya sudah tekan delete. Kalau sudah, gambar nasi ini saya akan geser. Caranya menggeser adalah dengan mempergunakan move tool lagi. Saya masuk ke menu move, klik, saya geser dia ke untitled 1 ini. Saya klik, tahan, geser, tarik, lepas di sini. Ya. Jadi dia sudah taruh di sini. Nah, sekarang saya kecilkan. Caranya mengecilkan adalah sama seperti tadi, masuk ke menu edit, free transform. Ya. Saya kecilin dan jangan lupa menahan shift di keyboard supaya dia proporsional. Tahan shift di keyboard, tarik, kecil. Nah, tekan enter sekarang. Enter, nah baru digeser lagi. Kurang lebih berdampingan seperti ini kan asik ya. Oke. Sampai di sana, saya rasa teman-teman sudah bisa mengikutinya. Ya, sampai di sana saya rasa teman-teman sudah bisa mengikutinya. Jadi proses ini mungkin sampai step ini saya berharap teman-teman bisa langsung mencobanya. Seperti itu ya. Sampai di step ini saya berharap teman-teman bisa langsung mencobanya terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke step berikutnya. Oke, mungkin kurang lebih Miss Dewi stepnya itu saya potong sampai di sana. Nah, dalam video ini sekarang saya juga akan membuat step lebih lanjut, yaitu step untuk memodifikasi gambar-gambarnya atau memberikan efek pada gambar. Nah, ini adalah step 2 dari video kali ini. Nah, step kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memodifikasi gambar. Seperti apa cara memodifikasinya? Sekarang, setelah kita sudah mengenal cara memotong gambar, kita juga sudah kenal dengan cara menggeser gambar, memperbesar gambar, merotasi gambar. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan modifikasi dan juga efek pada gambar. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Sangat sederhana. Pada bagian belakang itu ada gambar sawah. Nah, gambar sawahnya itu terlalu tajam. Sedangkan kalau kita merancang suatu konten, kita harus fokus ke barang yang kita jual. Nah, karena barang yang kita jual ini adalah karung beras ini, jadi karung beras yang berisi beras dalamnya. Nah, ini akan menjadi fokus utama orang ketika melihat gambar. Nah, maka dari itu, cara untuk membuat gambar ini fokus ke tengah adalah dengan menciptakan gambaran atau citra yang konsentrasinya itu lebih rendah dibandingkan gambar depan. Alias di sini kita ciptakan foreground dan kita juga ciptakan background. Nah, seperti efek kamera, gambar sawah ini harus kita blur. Caranya adalah saya klik gambar sawah, masuk ke menu filter, masuk ke menu blur, dan di sini ada pilihan Gaussian blur. Seperti itu. Saya klik Gaussian blur. Nah, kalau terlalu tinggi seperti ini dia jadinya. Blur banget. Nah, kita turunin sedikit. Kalau makin tinggi dia makin blur. Makanya nggak kelihatan apa-apa. Nah, saya turunin dikit. Biar masih ada kelihatan sawah-sawahnya. Atau naikin dikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, saya klik OK. Oke. Nah, dibandingkan gambar sebelumnya, sekarang dia memiliki fokus ke area tengah. Kalau sebelumnya ini fokusnya hampir ke segala sisi. Nah, kalau sekarang ini fokusnya sudah ke tengah. Seperti itu. Oke, itu langkah yang paling mudah, yaitu membuat dia itu fokus ke tengah. Dilanjut, supaya semakin fokus ke tengah-tengah. Nah,
di sini kita bisa turunkan sedikit pencahayaannya dari gambar sawah ini. Caranya adalah kita buat brightness-nya itu lebih rendah. Kita buat brightness-nya itu lebih turun sedikit saja. Caranya masuk ke menu image, adjustment, brightness, contrast. Saya klik, nah brightness-nya saya turunin dikit aja. Ya. Kalau terlalu banyak, gelap dia jadi. Kalau terlalu tinggi, terang banget. Jadi turun dikit aja. Seperti ini. Ini cukup kalau sudah klik OK. Ya. Langkah berikutnya adalah saya akan mengajak teman-teman untuk memberikan efek cahaya dari belakang. Jadi kita ingin beras organik Oku Timur ini bercahaya gitu. Apa namanya? Ada efek wah luar biasa nih beras, atau memberikan efek beras organik Oku Timur terbaik, bercahaya dan sebagainya. Komunikasi visual seperti itu bisa kita lakukan dengan mengisi cahaya belakang, gitu. Kita bisa mengisi cahaya belakang. Nah, kata kunci untuk mencari cahaya belakang itu disebut dengan nama rays of light, gitu. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Saya ketik aja di sini, ray of light, PNG, enter. Ya, di sini ada begitu banyak ray of light dan di sini emang nggak terlalu kelihatan banget gambarnya. Jadi kita cari yang nggak ada gambar catur di default ya. Kita cari dia yang memang beneran ray of light. Misalkan sebagai contoh yang ini. Ya, kurang lebih ini adalah ray of light. Oke, mungkin gambarnya antara kelihatan enggak. Ini saya akan, oh tapi ini putih total sih. Coba yang ini. Ini transparan. Ini transparan. Nah, ini saya save, klik kanan save. Jadi jangan khawatir, nanti saya akan berikan ini di Google Classroom-nya untuk dijadikan aset desain. Save image to download. Ya, nah, saya masuk ke sini. Nah, saya akan memasukkan ray of light yang tadi. Caranya adalah sebagai berikut. Saya masukkan sun rays ke sini. Ya. Nah, ini dia. Ini dia sun rays-nya seperti ini. Nah, ini saya perbesar. Sorry. Ini saya perbesar. Ya. Saya taruh di belakang seperti ini. Enter. Oke. Saya taruh di belakang seperti ini. Nah, supaya dia terkesan asli seperti cahaya, saya akan menggunakan Gaussian blur. Masuk ke menu filter, blur, Gaussian blur. Saya naikin dikit-dikit. Ya, jadi kesannya itu seperti ada cahaya di belakang. Lalu saya klik. Stop share. Sorry. Saya akan klik OK. Iya. Seperti ini. Jadi ada efek rays-nya di belakang. Kalau pengen ganti warna, sebenarnya bisa pakai blending option. Tapi ini proses yang bisa di-skip. Skip saja dulu, nggak apa-apa. Kalau bisa pakai warna putih ini, dia lebih cerah. Seperti itu. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah memberikan efek yang lain lagi, yaitu memberikan efek bayangan pada bagian bawah, supaya gambar karung beras dan juga gambar piringnya ini terkesan natural. Gitu. Nah, caranya gimana? Saya akan berada di layar meja. Nah, saya akan berada di layar meja. Karena di atas layar meja ada layar karung beras dan juga ada layar piring, ya, layar piring. Saya akan aktif di layar meja. Lalu saya tekan new layer. Ini namanya new layer yang di pojok kanan bawah ini new layer. Kalau mau melalui menu bisa juga layer new layer itu juga bisa. Jadi kalau shortcutnya itu ada di bawah sini, yang ini new layer, ini adalah shortcutnya. Nah, ini tinggal diklik. Yep. Nah, sekarang tinggal dibuatin efeknya lagi, tinggal dibuatin efek bayangannya. Di sini saya akan mempergunakan lasso tool. Saya mempergunakan lasso tool. Ini saya tekan, klik, klik, sama seperti tadi, klik, klik, klik. Nah, ini seakan-akan saya membuat bayangannya. Nah, jadi tajam-tajam gini nggak apa-apa, nanti kita halusin. Ya, seperti ini. Cara mengisi warnanya gimana? Nah, cara mengisi warna bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan Photoshop,
Di sini sangat sederhana, yaitu teman-teman bisa menggunakan Paint Bucket Tool. Yang ini, saya klik tahan di sini. Klik tahan, ada ember. Nah, ini dia. Paint Bucket Tool. Ada ember, saya klik. Oke. Nah, karena bagian atas warna putih, kalau saya klik di sini, jadi pastikan sudah buat layer 1, teman-teman ya. Kalau saya klik di sini, dia jadinya warna putih. Nah, karena saya butuh shadow, maka saya butuh warna gelap, alias warna kurang lebih hitam. Oke. Nah, saya klik di sini, saya klik di bagian sini, bagian atas, atau foreground color. Nah, saya klik, nah, muncul kayak gini. Cara memilih warna gimana sih tipsnya? Ya, tips memilih warna ketika color picker ini udah aktif, ini bawa keluar aja mouse-nya. Nah, ada sedotan gitu, ada sedotan yang disebut dengan nama Ice Dropper. Nah, Ice Dropper ini untuk menseleksi warna sesuai dengan pixelnya. Nah, jadi misalkan saya pilih di sini, klik, nah, dapat deh warna coklatnya meja. Nah, ini masih warna yang sama. Kita geser secara diagonal supaya kita mendapatkan warna coklat yang lebih tua. Jadi, tinggal saya geser ke kanan, bawah. Tarik. Kurang lebih seperti ini. Klik OK. Lalu saya tekan Paint Bucket-nya di sini. Klik sekali, start. Ya, sudah ada shadow yang sifatnya itu solid di sana. Saya hilangkan seleksi. Jadi cara menghilangkan semut-semutnya ini, semut-semut yang keliling di sana, itu caranya adalah masuk ke menu Select, Deselect. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya, untuk memberikan efek realistis seperti shadow, caranya adalah sebagai berikut. Ini saya kembalikan lagi ke Move Tool. Jadi, saya suka dalam bekerja itu setelah menggunakan tools lain, saya akan membuat tool saya itu ready di Move Tool lagi. Saya masuk ke menu Filter, Blur, Gaussian Blur lagi. Jadi, kita menggunakan Gaussian Blur begitu banyak hari ini. Saya masuk ke Gaussian Blur. Ya. Ini saya geser. Saya geser lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau sudah klik OK. Langkah berikutnya adalah ini opacity-nya saya turunin dikit. Oke, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini putih-putih pada bagian mangkoknya ini bisa kita bersihin juga. Tapi mungkin nanti aja belajar seperti itu. Ini caranya pakai contract. Nah, sesudah ini, ya, maka gambar kita sebenarnya sudah selesai. Nah, ini adalah tahap 2 daripada video pembelajaran, yaitu memberikan ekstra efek supaya, apa istilahnya, supaya kesan gabungan antara gambar A dengan gambar B itu terkesan menyatu. Seperti itu. Oke, itu adalah tahap 2. Semoga teman-teman sudah memahaminya. Nanti bisa dicoba langsung. Ya. Oke, Miss Dewi, saya akan tutup tahap 2 di video ini. Good. Nah, sekarang tahap yang ketiga adalah Oke, lanjut. Ya, saya lanjut di tahap 3, yaitu mengisi teks. Gitu. Jadi dalam konten kita diperkenankan untuk mengisi teks. Nah, diperkenankan untuk mengisi teks apa yang akan kita isi? Nah, teks yang diisi ini sekiranya mampu menarik minat pelanggan, minat calon konsumen, minat orang yang melihat iklan kita, dan sebagainya. Nah, cara membuat teks di Adobe Photoshop adalah kita bisa menggunakan type tool. Seperti itu. Yang mana namanya type tool? Jadi yang ini namanya type tool. Type tool. Nah, yang akan kita pergunakan adalah horizontal type tool. Seperti itu. Saya klik ini, lalu saya tekan sekali saja untuk menciptakan point text. Kalau klik and drag, dia akan menciptakan text box seperti PowerPoint. Kalau klik sekali, dia akan seperti apa ya? Seperti word art gitu hasilnya. Saya klik sekali, klik. Nah, di sana saya bisa berikan tulisan. Nah, misalkan sebagai contoh, kata-katanya itu adalah promo beras organik. Nah, jadi saya akan ketik promo, itu saja. Saya tidak ngetik beras organik. Karena untuk mempermudah proses tata letak nanti, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membuat beberapa teks gitu. Jadi misalkan kalau misalkan sudah expert nanti, ya bisa aja promo beras organik, habis itu jarak antar teksnya itu bisa mempergunakan kerning and leading ataupun tracking dalam prosesnya. Tapi untuk proses baru belajar, cara paling mudah adalah ketik aja satu persatu.
gitu. Misalkan ketik promo. Sudah. Nah, di sini kalau sudah saya tekan centang seperti itu. Nah, ini BTW Zoom saya agak menghalangi itu, jadi saya geser ini centang gitu. Oke. Nah, kalau ingin memperbesar ukuran, saya bisa ke sini, saya perbesar ukurannya jadi 72 misalkan. Pengen lebih besar lagi, gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan edit free transform ini. Tahan shift, jangan lupa saya perbesar. Promo, gitu. Kalau udah centang. Kalau pengen ganti font, bisa dipilih di sini. Ini ada Gotham. Saya bisa pilih di sini. Memakai yang mana? Misalkan memakai Balbir, ya, diklik, ya, promo, gitu. Tapi kayaknya nggak terlalu nggak terlalu cocok. Saya akan ganti lagi dengan yang lebih cocok. Bisa juga diketikkan langsung, klik di sini, ketik langsung juga bisa, dan sebagainya. Font yang kebetulan dipergunakan oleh Brush Organic itu adalah Lobster. Mungkin saya akan mempergunakan font yang memiliki tampilan yang ya kurang lebih serupa. Kebetulan font Lobster tidak saya install di laptop saya, jadi saya akan mempergunakan yang lain. Saya rasa saya tidak menemukan yang sesuai dengan. Oh, mungkin Gobold ini oke deh. Gobold upload. Kayak ini deh. Tapi kurang terbaca dengan bagus sih. Mungkin Gobold yang lain. Promo, gitu. Ya, promo saya taruh di sini. Saya nggak suka juga sih sama font ini, jadi ya saya akan ganti lagi BTW. Saya akan ganti lagi ke yang lainnya, mungkin ini kali ya. Nggak juga deh. Kurang oke. Jadi untuk desain ini sebenarnya paling bagus itu adalah ngikutin font yang dipergunakan di merek produk. Itu sebenarnya yang bagus. Seperti itu. Atau enggak, mungkin saya akan download saja fontnya yang Lobster itu akan lebih menyenangkan rasanya. Jadi yang Lobster sepertinya di fonts Google itu ada, fonts.google.com. Jadi kita download aja teman-teman ya. Bisa jadi untuk download, ya. Biar lebih lega ya, jadi download dulu. Iya, biar lebih lega. Jadi kalau milih-milih kayak gitu kayak kurang oke gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau download font gratis dan juga lisensi komersialnya full, di sini dia di fonts.google.com. Udah dibayarin sama Google. Lobster Cinema Font ya. Yang tadi, ini dia. Ini, saya klik, itu saya download aja deh. Saya download family-nya. Cuman problemnya di Mac install fontnya malah agak lebih ruwet aja sih sebenarnya. Lobster, habis itu saya klik. Oke, jadi lebih lama openingnya. Saya salah buka. Download. Lobster. Klik kanan. Open with Fontbook. Install. Jadi untuk di Windows tinggal double klik aja install juga sama. Itu ya, jadi seperti biasa kalau di saya sendiri install font itu bedanya di Windows. Kalau di Windows cepat sih gitu. Kalau semakin banyak font yang sudah terinstall biasanya akan semakin lambat proses instalasinya seperti itu. Tapi kalau semakin sedikit font yang kita miliki biasanya akan lebih cepat seperti itu. Oke, ini sudah sepertinya. Saya close. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Semoga dia sudah muncul. Saya balik ke teks. Jadi pastikan ada di layar promo. Ke teks. Ya, dia loading. Saya search Lobster. Ya, sudah ada. Ya, sama kan dengan tulisan Oku Timur. Habis itu dari segi warna, saya akan mempergunakan mungkin kurang lebih warnanya itu hijau. Habis itu kita bisa ikuti efek ini. Nah, tahap ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi teks. Bikin teks sudah, memilih font juga sudah. Nah, habis itu memodifikasi teksnya. Caranya seperti apa? Sangat sederhana sekali. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Di teks promo ini, saya akan menduplikasi cara tulisnya Oku Timur ini. Jadi ada warna. Jadi saya akan awali dengan warna
solid saja dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita akan membahas warna gradasi. Nah, di tulisan promonya ini saya klik kanan, blending option. Jadi saya klik kanan, blending option. Nah, oke. Nah, untuk warna sendiri saya pilih color overlay. Saya centang. Ya. Ini karena warnanya putih, jadinya nggak kelihatan. Saya akan jadikan dia itu warna hijau. Saya klik, saya pilih warna hijau. Jadi saya pick dari sini aja, klik. Saya dapat warna hijau. Kalau nggak happy dengan warna itu, saya klik di sini sampai happy. Klik OK. Nah, habis itu untuk mengisi efek stroke outline berwarna putih itu, jadi itu namanya adalah stroke. Jadi ini dia, ada yang namanya stroke. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan karena warnanya putih. Jadi coba kita ganti warnanya jadi kuning. Saya pilih di sini, klik. Oke. Ya, ini dikecilin dikit. Ini kalau makin besar ya makin tebal, kalau makin kecil ya makin tipis. Promo gitu. Nah, untuk mengisi item, bagian item tambahan itu kita pakai drop shadow. Ini dia, centang drop shadow. Nah, kalau warna drop shadow ya jangan kita centangnya itu di sini. Selain centang, kita klik juga drop shadow-nya. Klik biar menunya ini pindah. Gitu. Nah, ini opacity-nya saya buat full karena warnanya bakal polosan. Ini saya pilih warna hitam. Oke, habis itu saya geser. Ini ada distance atau jarak. Saya geser. Nah, seperti itu. Kalau di sini posisinya ya di sana dia. Nah, ini kan mataharinya datang dari atas ke bawah ya. Ini kalau ini mataharinya datang dari kiri. Jadi saya geser nih mataharinya dari sini. Nah, geser dia. Habis itu untuk spread-nya saya buat full biar dia itu solid. Nah, kalau semakin kecil dia tuh semakin blur gitu. Tapi kalau semakin tebal, semakin full dia akan semakin tebal, semakin solid. Habis itu size-nya ini bisa kita gedein, nah, bisa kita kecilin. Nah, ini distance-nya kita deketin aja dikit. Ya. Deketin lagi boleh. Promo, seperti itu. Untuk stroke, karena warna kuning sama warna hijau ini, kalau misalkan teman-teman nggak terlalu suka, ini bisa dikembalikan saja ke warna putih. Nanti masalah main warna kita bisa pelajari, tapi kalau saya ngeliatnya sih kuning bagus, tapi mungkin kuning agak krem seperti ini sih mungkin ya. Atau mungkin warna yang tadi udah bagus, ya udah tinggal tekan cancel, ya udah oke, seperti itu. Nah, kalau ini sih sebenarnya cukup harmonis, tapi perlu dimainin lah dikit, geser dikit, sampai ketemu dengan warna terbaik. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Awal-awal dalam belajar desain pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba. Itu dia. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini dia. Promo brush organik gitu misalkan kata-katanya. Nah, untuk membuat teks berikutnya, kita bisa menggunakan text tool, habis itu brush organik. Oke. Saya selesaikan centang. Saya geser. Brush organik, saya perbesar lagi, edit free transform, saya perbesar, promo brush organik, enter. Nah, ketika kita ingin membuat efek daripada brush organik ini sama seperti tulisannya promo, caranya itu sangat sederhana, yaitu ini kita aktif di layar promo dulu, klik. Nah, supaya stroke color overlay drop shadow-nya ke copy, caranya adalah klik kanan, lalu pilih scroll dikit, copy layer style. Maka dia akan mengcopy semuanya. Copy, habis itu saya klik brush organik, klik kanan, scroll, paste layer style. Jadi sangat mudah. Kalau sudah bisa, gitu ya. Kalau belum, dicoba, jadinya bisa. Seperti itu. Nah, brush organik sudah seperti ini, ya ditaruh seperti sedemikian rupa. Kalau misalkan promonya mau ditaruh di atas organik, biar O-nya ini nggak ketumpuk, itu misalkan tarik naik. Nah, mau yang mana di atas, mau yang mana di bawah, itu bisa dicoba. Kalau saya sih lebih suka yang ini sih. Promo brush organik. Yap, kalau sudah, saya rasa ini sudah sangat layak menjadi konten. Tinggal diisi call to action-nya saja. Mungkin nanti kita akan belajar bikin konten yang sifatnya itu call to action nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kayak ngisi tulisan beli sekarang, kita bikin tombol, kita bikin icon, dan sebagainya. Kita bisa lakukan nanti. Oke? Yap, itu adalah video tahap 3 yang berhubungan dengan teks dan juga modifikasi efek teks. Seperti itu. Jadi materinya ini dibagi jadi 3 tahap yang sangat padat,
Semoga teman-teman bisa mempelajarinya. Ya, sebagai closing step di sini adalah proses saving. Nah, proses saving di sini sebenarnya bukanlah proses sepele, karena ini adalah penentu kualitas, gitu. Nah, cara savingnya sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus punya dua file. Yang pertama adalah soft file, dan yang kedua adalah hard file. Bukan hard copy yang sifatnya dicetak, tapi hard file yang sifatnya itu memang sudah terembed jadi satu. Nah, yang pertama saya akan save file save as. Caranya sama seperti software lainnya, file save as. Di sini saya akan simpan di folder LKP English Corner. Khusus untuk LKP English Corner saya buatkan folder di sini. Saya kasih namanya adalah latihan promo beras organik 2 gitu deh. Kalau sudah, saya tekan save. Jadi Photoshop itu tidak seperti software seperti Illustrator ataupun Corel yang versionnya itu harus dijaga, tapi ini bisa dibuka di mana saja sebenarnya. Bisa dibuka di Photoshop seri berapapun gitu. Kalau udah saya save, ada pertanyaan bla bla bla, klik OK. Nah, ini adalah softnya, soft copy-nya. Jadi kalau misalkan ada tulisan yang diganti, misalkan diskon beras organik, ya tinggal di retype aja, diketik ulang saja. Nah, kalau sudah, ini sekarang kita akan save. Nah, untuk saving-nya sendiri sebenarnya ada dua cara. Namun yang saya rekomendasikan itu adalah save for web sebenarnya. Namun mengingat sosial media zaman sekarang itu udah pada canggih gitu ya, tidak seperti website yang harus kita lakukan kompresi secara mandiri. Website sosial media seperti Instagram maupun Facebook, apps-nya itu mereka sudah bisa melakukan kompresi mandiri, sehingga kita tidak terlalu rumit lagi melakukan kompresi di software. Sehingga di sini kita bisa save biasa saja, tapi dengan format yang direkomendasikan. Nah, format yang direkomendasikan mungkin selama ini kita kenal format JPEG. Format JPEG itu bagus karena kualitasnya itu tajam dan kompresinya itu tinggi, sehingga filenya itu menjadi kecil. Namun, namanya kompresi tinggi sudah pasti ada detail yang menurun. Nah, supaya tidak terjadi detail terlalu turun banget, maka savingnya kita itu jangan dalam format JPEG, tapi kita akan mempergunakan format PNG gitu. Loh, sir, bukannya PNG itu untuk file transparan ya? Yes, benar. Tapi untuk file digital lebih direkomendasikan PNG juga karena kompresinya itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi rendah lah bisa saya bilang. Atau mungkin benar-benar asli lah seperti itu. Jadi detail-detailnya itu masih dijaga. Jadi saya tekan file, save as. Nah, di sini saya tekan save as. Nah, di sini saya tekan format PNG seperti ini. Oke, saya tekan format PNG. Nah, lalu saya akan klik save. Nah, ada pertanyaan compression-nya. Nah, untuk compression-nya none saja. Jadi nggak ada kompresi gitu. Jadi jangan ada kompresi lah gitu biar gambarnya detail. Kalau sudah klik OK. Klik OK, ya udah deh selesai. Seperti itu kurang lebih prosesnya. Nanti file ini, aset-asetnya itu akan saya share di Google Classroom. Result-nya itu akan saya juga share di Google Classroom untuk dianalisis layer by layernya. Oke, itu adalah closing step dari perancangan konten promo beras organik. Semoga teman-teman mempelajari suatu hal yang baru dari materi kali ini. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Miss Dewi. Thank you. Ya, terima kasih banyak Serangga. Jadi untuk hari ini belajar sampai sini ya Serangga ya? Yes, kita belajar sampai step ini. Oke. Berarti nanti next-nya teman-teman, adik-adik sekalian, itu bisa dilanjut di Google Classroom. Dan bagi yang belum masuk ke Google Classroom, silakan masuk. Karena sudah dari beberapa minggu yang lalu kita sudah buka untuk Google Classroom itu sendiri ya. Itu aja. Mungkin ada sesi mau tanya, silahkan. Iya, Serangga ya? Kita buka sesi bertanya ya? Boleh. Kita boleh sesi tanya jawab dulu, silahkan. Maaf ya, videonya nggak saya buka. Kenapa? Ya, video saya nggak dibuka nih posisinya. Nggak apa-apa ya, Serangga ya? Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan, Ctrl Z untuk cancel ya, Pak? Ya, betul sekali Ctrl Z untuk cancel, tapi Ctrl Z berkali-kali itu dia bisa maju. Jadi, lebih direkomendasikan Ctrl plus ALT plus Z.
seperti itu, sesuai dengan diskusi kita di Zoom group chat. Jadi itu yang lebih rekomendasi. Oke, silakan buka mic-nya yang mau bertanya. Silakan buka mic-nya yang mau bertanya. Peki ini biasanya ya. Boleh, silakan. Silakan Peki, buka mic-nya, buka videonya, silakan bertanya. Sebentar, Miss. Oke, weh, banyak catatan nih kayaknya. Enggak. Izin bertanya ini Mas Angga. Silakan Bang Feki. Tadi alasan memilih PNG karena antara PNG sama JPEG tadi karena JPEG tadi kompresinya tinggi gitu ya. Betul banget. Sedangkan PNG itu sedang lah, anggaplah kayak itu kan. Rendah. Nah, Atau rendah ya? Yang dari rendah. Dari setting yang tadi nggak ada kompresi. Tadi kan ada pilihan none tanpa kompresi atau small. Jadi tadi saya pilih yang none gitu. Kompresi itu apa sih, Mas Angga? Ya, oke. Nah, kompresi itu adalah proses mengecilkan file gitu. Jadi dikompres dia jadi kecil gitu. Jadi secara kompres, logika, ya kompres. Jadi secara logika, semakin tinggi kompresinya, semakin tinggi maka semakin kecil ukuran filenya. Nah, logikanya lagi adalah semakin kecil ukuran file maka berisiko gambarnya itu semakin tidak terlalu tajam. Tapi keuntungannya gambarnya jadi lebih ringan. Seperti itu. Oh gitu. Dia gambar ringan. Kalau opacity apa kan ya Pak? Ya, opacity yang tadi saya geser-geser untuk bayangan itu. Nah, opacity itu adalah mengatur transparansi. Jadi bikin dia tuh semakin transparan. Gitu. Yang opacity ini menarik sih pertanyaannya. Ini mungkin saya akan share screen lagi sekali. Nah, ini dia. Misalkan sebagai contoh, gambarnya beras nih misalkan. Yang gambarnya beras nih saya pilih. Nah, ini kan ada opacity ya? Iya. Kalau ini saya turunkan, gambar itu jadi semakin transparan. Gitu. Gambar berasnya jadi semakin transparan. Oh, kalau saya naikkan dia semakin jelas, naikkan lagi dia semakin jelas dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan nama opacity. Kalau tadi opacity-nya kalau nggak salah saya lakukan di apa namanya itu di teks kalau nggak salah ya di sini. Kalau nggak salah saya melakukan opacity di sini. Tujuannya adalah supaya shadow-nya ini benar-benar hitam gitu. Jadi kalau opacity-nya saya turunin, maka rendah jadinya, agak abu-abu gitu, kelihatan nggak sih? Oh ya kelihatan. Gitu. Jadi kalau dibuat ke atas banget full hitam dia jadinya, gitu sesuai dengan warnanya ini, gitu. Oke. Itu adalah opacity. Menarik nih diskusinya. Ini aku kan pakai ini loh, Mas ya apa? CS3 Mas. Boleh sama aja. Ada juga opacity di sana. Masih ada beberapa materi yang tertinggal tadi karena sambil nggak apa-apa. Kan bisa ditonton nanti ulang videonya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi santai saja. Hasilnya seperti ini Mas. Apa? Sebentar. Ini. Oh, udah bagus itu. Udah bagus. Udah mantap itu. Udah mantap untuk proses pertama loh ya. Untuk pertemuan pertama sudah sampai di step itu udah bagus banget. Tinggal ngikutin step yang tadi aja. Mungkin ini step proses pemotongan gambar dan juga mengkolase gambar atau numpuk-numpuk gambar. Tinggal masuk ke step 2-nya aja, yaitu untuk ngasih efek layangan, efek blur, dan sebagainya. Gitu. Udah bagus banget itu untuk step pertama. Udah bagus. Tinggal sambil ngejar-ngejar tadi kan, jadi asal motong aja. Nggak apa-apa. Ya, karena ngejar-ngejar tadi karena saya bikin videonya selayaknya tutorial gitu jadinya ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, udah bagus banget loh itu stepnya. Nanti tinggal diulang aja, lebih detail aja, udah bagus banget aja jadinya. Bagus. Oke, terima kasih. Tinggal diisi teks sama efeknya itu aja. Udah deh, mantap dah. Ya. Keren. Tadi masih bingung motong gambar yang ada background-nya, Mas. Tadi kan yang PNG
kan yang transparan sama yang apa namanya tadi, yang ada backgroundnya yang putih tadi. Benar ya. Itu memang beda step ya. Jadi kalau yang ada backgroundnya kita pakai gunting itu. Kalau yang kebetulan warnanya sama, jadi itu keunggulan juga bagi kita, yaitu kita bisa pakai magic wand gitu. Kita bisa pakai magic wand untuk menghapus gambar. Sebenarnya ada sih metode online, yaitu pakai remove background, tapi saya pribadi sih tidak terlalu, saya rekomendasikan sih proses itu ya. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit tentang remove background itu. Jadi ini adalah keunggulan juga. Jadi kayak gini. Jadi ada satu buah website namanya remove.bg gitu namanya, remove.bg. Nah, ini tinggal kita drag aja gambarnya, dia yang motong sendiri gitu. Jadi yang tadi kan gambar nasinya ya, sebagai contoh ini gambar nasinya, atau mungkin ini deh gambar nasi yang ini deh, kan sama-sama putih nih backgroundnya kan. Nah, di loading sama dia sendiri, ya udah motong selesai. Dia yang hapus sendiri otomatis. Tinggal di download aja. Cuman downloadnya itu dia nggak bisa download resolusi tinggi, jadi resolusi rendah aja. Itu aja sih kekurangannya. Gitu. Tapi untuk konten media sosial, it's more than enough, lebih dari cukup sih. Dia download, nah udah deh ke download dia. Gitu. Jadi tinggal misalkan yang mau nambah nasi sebelahnya ya, ini saya tarik aja langsung ke sini. Saya tarik aja langsung deh ke sini. Gitu. Udah deh ada nasi lagi sebelahnya. Taruh di depan gitu misalkan. Gitu. Lebih simpel ya? Ya lebih simpel sih. Iya benar. Jadi biasanya untuk bikin slide PowerPoint, jadi kalau biasanya kalau saya ngajar apa namanya itu bikin presentasi estetik, itu biasanya background peserta itu kan bukan orang desain atau bukan orang yang belajar desain, sehingga saya akan lebih merekomendasikan menggunakan remove background. Jadi mereka tuh nggak terlalu sulit berpikir gitu. Tapi kalau karena ini adalah kelas desain sesuai dengan mandat dari Miss Dewi ya, jadi kualitas yang dikejar. Jadi saya mengejar hal-hal yang berhubungan dengan kualitas saja berarti gitu. Oke. Makasih. Berarti syaratnya satu warna tapi Mas ya? Enggak. Kalau pakai remove background, dia itu pakai artificial intelligence. Jadi dia itu bisa ngenalin wajah. Jadi misalkan saya foto scrap gitu, misalkan screenshot, background saya ini bisa hilang gitu loh. Walaupun nggak satu warna. Ini kan nggak satu warna nih, ada shadow kan, ada gelap-gelapnya. Iya. Gitu. Misalkan nih Mas Feki nih misalkan ya. Mas Feki diam deh, saya screenshot deh misalkan. Saya screenshot. Oke. Nah, saya misalkan saya share screen lagi. Nah, saya punya fotonya Mas Feki nih ya. Saya punya fotonya Mas Feki. Saya akan remove back. Saya bakal remove background-nya. Sebagai contoh saja, Mas. Sebagai contoh. Nah, ini saya upload fotonya Mas Feki. Nah, ini saya drag ke sini. Nah, dianalisis. Udah deh Mas Feki-nya aja sisa. Bentar banget. Lebih ganteng berarti Mas ya? Lebih ganteng, lebih gampang juga. Gitu. Jadi ya apa namanya tinggal di drag masuk, Mas Feki-nya udah. Mas Feki-nya muncul dari belakang sini gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita mau ganti layar, ganti background, misal warna merah, berarti tinggal nambahin aja di layar itu Mas ya, new layer gitu bisa. ya. Benar banget. Jadi misalkan Mas Feki pengen pengen ganti warna jadi kayak pas foto gitu misalkan, ya caranya gampang banget seperti tadi itu. Ini gambarnya tinggal dimasukkan, gitu. Nah, ini tinggal diisi warna merah, gitu. Seperti langkah yang tadi, gitu jadinya. Jadi pakai paint bucket, pilih warna merah. Warna merah atau warna pink, Mas? Nurut aja lah Mas, contoh juga. Klik gitu. Seperti itu jadinya. Lebih cepat ya memang prosesnya, cuman memang resolusinya lebih rendah. Jadi gambar itu lebih pecah. Tapi karena saya ngambilnya dari Zoom ya memang pasti pecah kan ya, kan kecil kelihatan. Seperti itu. Gimana Mas, lebih suka di berasnya atau lebih suka ini kali ya, lebih ini ya. Lebih oke kayaknya ya. Kayak gitu. Ada ownernya, ada nasinya, ada berasnya. Ya seperti itu. Jadi memang menggunakan
ya website yang tadi emang bagus, tapi ya itu dah ada kualitas yang harus ditekan. Tapi more than enough lah. Gitu. Iya. Berarti tergantung uploadan. Kalau uploadannya size-nya besar berarti resolusinya juga lumayan Mas ya. Lumayan lah Kalau gitu. Karena dari ukuran awal. Nah, uploadnya tinggi berarti hasilnya nanti lumayan lah ya. Lumayan lah. Dikecilin lagi dikit lah gitu. Pasti ada batasan sih gitu. Nah, kalau misalnya tadi pecah Mas ya, mau naikin resolusinya Mas? Kalau mau naikin resolusi gambar pecah, itu sebenarnya tricky banget sih Mas. Karena dia nggak mungkin tajam gitu. Dia tuh nggak mungkin tajam. Kalau mau naikin resolusi, itu sebenarnya caranya itu bisa seperti ini. Kalau mau naikin resolusi, sebagai contoh ini kan resolusinya 72, jadi ketajaman gambarnya itu sebatas ini saja. Nah, namun 72 tahu dari mana Mas? Dari sini, image size 72. Oh, dari awal tadi Mas ya? Iya, dari awal tadi. Nah, misalkan resolusi yang gede itu kan 300 ya Mas ya. Iya. Klik OK. Dia emang resolusinya makin tinggi, tapi ya sebenarnya tetap blurry sih. Gitu, tetap blurry dia. Misalkan kita kecilin lagi, dia jadi 1000 kali 1000, misalkan dengan resolusi 300, ya nggak terlalu tajam, tapi ya so-so lah. Jadi memang kalau gambar sudah pixel seperti itu nggak bisa terlalu bagus-bagus banget. Kecuali mungkin kita bisa saja menggunakan apps pihak ketiga seperti Remini namanya, Remini. Tapi hasilnya juga nggak terlalu maksimal sih menurut saya. Jadi memang kalau pengen kalau meningkatin resolusi bisa, tapi kalau mempertajam gambar sebenarnya jawabannya sih belum deh gitu. Kecuali mungkin nanti kedepannya ada artificial intelligence untuk ngedevelop pixel yang benar-benar sempurna. Ya mungkin suatu saat hari itu akan tiba. Tapi untuk tahun 2020 sepertinya belum. Gitu. Nanti kedepannya biasanya hardware video seperti VGA itu biasa sedang berlomba-lomba untuk bikin teknologi itu. Cuman ya sekarang sementara sih saya belum menemukan berita yang memang benar-benar bisa meningkatkan kualitas gambar secara signifikan dari gambar yang super pecah seperti itu. Gitu. Serangga. Iya, Miss Dewi. Bentar PK ya, bisa potong dulu. Jadi kalau untuk ya minum dulu silakan Serangga, diminum dulu. Biar enggak ada cekuan. Biar ada cekuan. Ya loh, kemarin 1 hari cigukan tuh. Dari pagi di kantor, cigukan. Oke, jadi begini, aku punya pertanyaan. Misalnya untuk kegiatan ini sendiri, nanti kan kita ada uji kompetensi ya. Cara tercepat mengerjakan tugas digital marketing khusus untuk konten dengan cara yang mana? Kalau saya pribadi sih sebenarnya, karena saya menguasai Photoshop, saya akan mempergunakan Photoshop. Karena saya pribadi menguasai itu. Namun untuk teman-teman yang sedang belajar dan memang benar-benar stuck from the beginner banget, baik untuk Canva maupun Photoshop, saya jauh lebih rekomendasikan Canva untuk kecepatan, karena sudah ada template gitu. Untuk kecepatan, saya rekomendasikan Canva. Tapi untuk dilepas ke industri, Canva bagus, tapi industri lebih menerima orang digital marketing yang menguasai software Adobe gitu. Kalau dilihat dari lowongan pekerjaan yang bertebaran, yang profesional rata-rata sih seperti itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga boleh mempergunakan Canva, juga tidak menutup kemungkinan. Artinya boleh menggunakan software apapun juga tidak menutup kemungkinan. Namun untuk yang berkaitan dengan konten, sangat-sangat direkomendasikan mampu menguasai Adobe Photoshop lah minimal gitu. Tapi untuk uji kompetensi, ya saya rekomendasikan Canva sih sebagai orang yang melihat proses ya, sebagai orang yang melalui proses. Bagi yang benar-benar start from the beginner banget, Canva lebih direkomendasikan. Tapi untuk advance proses supaya berkualitas konten-kontennya ke depannya setelah lulus dari uji kompetensi misalkan, Adobe Photoshop. Gitu. Iya, jadi lebih ke orisinil suatu karya ya. Yes, betul banget.
lebih profesional lah looknya. Kalau Canva dia lebih template, jadi kayak kompetitor juga pakai template itu kan jadinya kita sama kompetitor nggak ada beda jadinya. Malah secara digital marketing tidak terjadi diferensiasi, jadi kan mengkhawatirkan sekali, malah membunuh brand kita takutnya gitu. Itu kedepannya sih ekspansinya. Tapi kalau untuk strategi uji kompetensi ya karena ada faktor kecepatan itu sih sebenarnya. Tapi kalau emang sudah benar-benar kakak menggunakan Photoshop, saya kemarin selama sekian kali ikut uji kompetensi ini saya pakai Photoshop gitu karena emang itu yang saya kuasai gitu. Selain mungkin saya agak sedikit gelisah melihat yang nggak terlalu oke. Kayak tadi dah, kayaknya fontnya nggak oke semua gitu. Saya download karena saking gelisahnya mungkin. Jadi saya ikhlaskan waktu kurang lebih 2 menit gitu ya, cuma 120 detik untuk download dan juga install supaya kedepannya enak gitu. Biar lebih lega ya. Oh, betul, biar lebih lega, lebih plong rasanya ngelihat. Oke, makasih Serangga. Baik, Becky mau dilanjutin silahkan. Becky Enggak cuma kalau dengan Corel enggak gimana Mas? Corel Draw. Kalau dengan Corel, jadi kebetulan Corel itu kan berbeda format ya. Jadi kalau Photoshop itu basisnya adalah bitmap. Jadi bitmap itu berbasiskan pixel. Sedangkan kalau Corel dia itu berbasiskan vektor, jadi dia itu berbasiskan kurva. Kalau bikin logo itu idealnya pakai Corel, pakai Illustrator itu ideal. Tapi kalau bikin konten, karena outputnya bitmap, outputnya itu format PNG gitu, PNG, jadi mendingan ya udah pakai Photoshop aja sekalian. Gitu. Kalau pakai Corel, misalkan untuk kebutuhan cetak gitu misalkan, jadi pengen bikin baliho, misalkan pengen bikin papan bunga yang di print banner itu misalkan Bang Feki kan lagi ngetren tuh yang di print habis itu diisi bunga sekitarnya, itu bisa pakai Corel, itu ideal pakai Corel. Tapi pakai Photoshop juga oke. Yang penting resolusinya tinggi, resolusinya 300 pakai, jangan 1000 gitu. RGB Mas ya, apa ya itu ya? Gini ya. CMYK. Resolusi CMYK, betul. CMYK ya. CMYK atau RGB Mas misalnya Mas. Untuk dalam proses print. Kalau untuk print CMYK udah pasti CMYK. CMYK udah pasti. Kalau proses desainnya RGB. Karena kan kita ngedesainnya di monitor kita kan RGB. Printer kita yang CMYK. Gitu. Jadi pas ngedesain RGB, pas nge-save-nya jadiin dia CMYK. Gitu. Konversi dia jadi CMYK. Gitu. Bedanya di mana Mas? Kira-kira Mas? Bedanya di channel gitu. Bedanya di channel warna. Jadi kalau RGB channel warnanya itu 3, ngikutin monitor. Jadi monitor tuh kan kalau secara teori ini mohon maaf. Monitor tuh mengandung katoda cahaya color additive gitu namanya. Jadi dia terdiri dari 3 cahaya, yaitu cahaya merah, cahaya hijau dan cahaya biru gitu. Sedangkan CMYK itu sifatnya adalah subtractive color gitu. Jadi dia itu sifatnya warna pecah atau warna separasi gitu. CMYK ya. CMYK dia itu terdiri dari catrid berwarna cyan, magenta, yellow dan juga key color gitu jadinya. Oh, seperti itu. Jadi ketika ngedesain RGB aja terus gitu. Ketika ngedesain RGB aja terus sampai kelar. Nanti pas udah mau nyetak aja, itu save dah dia dengan mode warna CMYK. Gitu. Ada perubahan kah kira-kira dengan warnanya? Apa lebih tajam, lebih gimana? Lebih bener aja sih, warnanya lebih bener aja. Lebih real warnanya ya? bakal lebih real ya, karena lebih kaya warna kan, lebih banyak istilahnya sama kayak ngelukis lah. Dibandingkan punya 3 cat kan lebih bagus punya 4 cat kan. Jadi campuran warnanya itu lebih kaya. Seperti itu sederhana. Gitu. Jadi kalau anak desain, Miss Dewi, ya gimana Serangga? Jadi kalau anak desain itu motonya CMYK. Motonya itu CMYK. Alias cemungut ya kakak, itu artinya. Masuk. itu memang gini tuh. CMYK ya beb gitu. Cemungut ya kakak gitu. Itu
cara menyemangati anak desain yang sedang begadang besoknya deadline itu udah diajarin. CMYK ya. CMYK ya. CMYK. Oke. Mungkin partisipan. Soalnya sinyal nih masuk keluar. Ya nggak apa-apa. Mungkin dari video yang nanti setelah di save kan ada video, mungkin nanti dari sana muncul pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Iya, siap. Atau mungkin di next meet kita bisa ngobrol juga boleh lagi. Kan masih ada pertemuan untuk membahas itu. Lagi hujan ya, Sir ya. Ya, semoga nggak hujan di next meeting. Jadi satu lagi nggak pasang. Karena kalau mati lampu sudah jelas sinyal pasti down juga. Oh iya ya, sering gini ya, sering down juga listriknya ya. Ya semoga pokoknya aman-aman stabil lah. Susahnya kelas malam sih kayaknya gitu sih, tapi kebetulan available waktu malam. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok, Sir. Yang penting ada rekamannya. Ada rekaman. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Untuk sementara cukup kayaknya, Miss. Nanti dilihat dari review video tadi kan, sambil coba-coba. Oke, berarti sambil nunggu tugasnya juga ya berarti kita ya? Iya. Sebenarnya Bang Feki ini nggak PKK digital marketing, private nih sebenarnya. Lebih mahal bayarannya sebenarnya. Lebih mahal bayar Feki English Corner di yang lain bayar 1, ini bayarnya 4 dia harus nih, 4 dibayar. Nggak, saya kan mewakili dari yang belum sempat hadir, Mas. Jadi saya kumpulin. Dia ketua kelas. Benar, cocok banget sih ya, Bang. Jadi aspirasi teman-temannya langsung dikirim sama si Peki, catatan semuanya. Aspirasinya dititipin ke Bang Peki, tugas-tugas kelas juga diwakilkan Bang Peki semuanya. Oke, siap. Oh ya tadi Mas, maaf Mas, dikit lagi Mas. Kan tadi resolusi untuk layar monitor itu kan minimal 72 pixel Mas ya. Kalau nggak salah ya. Betul. Untuk monitor Mas ya. Kalau untuk web tadi 1080 kali atau 1080 gini. Jadi gini, bedanya resolusi dengan ukuran gambar adalah kalau ukuran gambar itu kayak sentimeter gitu ya. Jadi tadi kan kita bikin 1080 pixel kali 1080 pixel itu adalah ukuran kanvas, ukuran gambar. Jadi kalau kayak papan bunga mungkin ukurannya itu adalah 3 meter kali 1 meter atau mungkin 2 meter kali 1 meter. Nah, itu adalah ukuran gambar. Nah, sedangkan kalau yang 72 itu adalah resolusi atau kepadatan pixel gitu. Kepadatan pixel. Jadi kalau monitor itu apa saja? Kalau misalkan kita bukanya di handphone, kalau misalkan kita bukanya itu di handphone, itu juga monitor. Kita bukanya di layar ATM itu juga monitor. Kita buka di TV itu juga monitor. Sehingga segala yang digital itu adalah monitor. Jadi kalau kita bikin resolusinya tinggi, tapi outputnya untuk monitor, malah jadinya bergerigi gambarnya nanti. Seperti itu. Karena kepadatan pixelnya berlebihan. Oh, berarti bergerigi itu bukan karena kurang pixelnya, tapi kelebihan pixel. Kelebihan, gitu. Bisa juga bergerigi gambarnya karena kelebihan. Kalau bergerigi banget kayak pecah, ya itu karena kekurangan pixel, kekecilan gambarnya. Gitu. Oh, bukan pengaruh di spek dari alat yang digunakan ya, Mas? Bukan ya? Ngaruh juga. Jadi kompleks juga pembahasannya kalau ngomongin spek alat pasti ngaruh juga. Misalkan misalkan kita nge-play-nya di TV gitu misalkan. TV-nya kita itu full HD sedangkan gambar kita itu 4K gitu misalkan, ya pasti bergerigi hasilnya. Karena kapasitas cuman 1920 1080 kan kalau TV full HD. Tapi video yang kita berikan 4K ya pasti bergerigi gitu. Tapi kalau videonya itu lebih kecil daripada 1080 atau di angka di bawah HD itu kan, ya pecah jadinya gambarnya seperti itu. Jadi faktor spek alat itu ngaruh. Faktor display dan juga faktor perekam selalu ngaruh. Oh gitu.
Jadi untuk minimal resolusi itu 72 Mas ya. Pasti 72 tuh udah paling ideal banget untuk digital marketing. Maksimalnya? Itu aja 72 itu aja, maksimal nggak ada sih sebenarnya. Karena optimal view kita tidak mengenal maksimal, kita mengenal itu optimal aja gitu. Oh, Jadi tergantung yang terbaik. kebutuhan Mas ya. Seharusnya begitu, tapi ini sudah standarisasi sih gitu. Jadi memang idealnya 72 gitu. Boleh lebih gede boleh, tapi tetap saja dikompresi nanti. Ketika diupload ya dikompres jadi 72 lagi gitu. Otomatis gitu. Otomatis. Jadi ujung-ujungnya Iya, balik ke 72 lagi. Iya, karena Udah sih. kebutuhannya hanya untuk konten ya, sekarang nggak ya? Iya, kebutuhannya hanya untuk monitor saja, dan monitor emang kemampuannya sebatas itu saja gitu. Mungkin suatu saat ada yang bakal lebih, tapi sementara sih rata-rata dominan ya pasti itu. Standarnya 72 ya. Tapi kalau cetak itu tadi, baru lebih. Halo? Ya, kan ya. Jadi itu tadi yang di apa ukuran 10 80 10 80 itu bisa dipakai di IG, Facebook juga ya. Itu ukuran umum kan? Ukuran umum untuk square, untuk ukuran umum untuk square. Jadi kalau misalkan ruang yang tersedia itu lebih besar daripada itu bisa disesuaikan gitu. Misalkan untuk sampul Facebook itu kan 850 kali 315 pixel gitu. 850 pixel kali 315 pixel. Nah, berarti ya kita sesuaikan lagi ukurannya gitu. Desainnya agak memanjang kan, jadi memanjang kita tata letaknya gitu. Iya, betul. Oke. Sip. Tadi maaf Mas, untuk melihat ukuran dari apa ya, gambar Instagram, Facebook atau sebagainya itu lihat dari mana Mas ya? Oke, caranya sebenarnya gampang banget di zaman sekarang. Kita tinggal apa namanya itu? Kita tinggal lo kok muncul ini lagi sih, kaget aja jadi. Jadi caranya sangat gampang. Jadi caranya itu tinggal search, misalkan Instagram gitu, misalkan Instagram post size, nah gitu aja. Instagram post size seperti ini, ya udah deh muncul deh keterangannya. Instagram post size itu berapa gitu, misalkan ini. Kalau misalkan dia itu 1:1, 1080 kali 1080. Kalau dia 4:5, 1080 kali 1350. Kalau dia itu 1:91:1 alias di sini 2:1, 1080 kali 608 kayak gitu. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Tapi itu sih gininya. Jadi dia udah ada size chartnya gitu. Jadi tinggal kita ikutin aja. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau misalkan Instagram, kalau misalkan Facebook, ya diketik aja Facebook kayak gitu. Ya ada deh dia langsung lagi berapa idealnya. Contoh ini dah ketika di profile atasnya 851 kali 315 ini segini, profil segini dan sebagainya. Jadi di internet mah sudah ada banyak banget. Selama kita bisa menguasai pembuatan kanvasnya itu seberapa ya mau diubah ukuran berapapun pasti kita bakal bisa menguasainya gitu. Apalagi ya? Wah, apa lagi ya? Kayaknya cukup lah kayaknya Mas. Tinggal Cukup dicoba ya? dulu. Dicoba dulu lah. Siap. Itu sudah ini PR temennya udah ngirim WA itu kayaknya sama Kaki jadi panjang. Bisa Nggak aja. sempat lihat WA ya, Mix? Apa Ki? Nggak sempat lihat WA. Nggak sempat lihat WA. Iya benar. Karena concern ya. Iya. Iya. Oke deh kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah bener ya, nggak ada pertanyaan lagi ya, nggak nyesel ya. Sementara cukup dulu Mas. Ya udah kalau gitu, Rangga. Ya. Iya, jadi karena nggak ada pertanyaan lagi, yang lain juga sudah pada hilang sinyal semua ya. Yang bertahan hanya kita saja. Ya, semoga next meetingnya. Jadi ini materi berikutnya ini apa nih? Di pertemuan ketiga nanti rencananya?
Untuk materi berikutnya mungkin kurang lebih akan berhubungan dengan ukuran yang berbeda, bisa juga dengan studi kasus yang berbeda. Jadi misalkan tadi itu berhubungan dengan promo, nanti kita akan belajar bikin kayak button call to action-nya. Kita mungkin bakal belajar juga untuk memodif fan page-nya kita dengan ukuran yang berbeda dan sebagainya. Jadi lebih ke trik advance dan juga tentang main warna dan kombinasi teks seperti itu. Jadi sebenarnya sih materi kali ini masih draft, masih istilahnya masih step awal, karena ke belakang ini bakal makin banyak pendalaman. Dicoba yang sekarang aja sih dulu. Dicoba yang sekarang aja dulu biasanya tahu dari biasanya udah keteteran banget biasanya. Jadi penyempurnaan tuh makin ke belakang biasanya. Itu kan tugas Canva dariku aja belum selesai tuh. Iya lo ya. Tapi harus step by step banget sih. Iya benar. Oke, kalau gitu Serangga, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi juga dari Becky dan teman-teman yang lainnya juga, berarti untuk materi ini kita akhiri sampai sini aja. Berarti kita tinggal tunggu aja konfirmasi dari Serangga untuk di grup di Google Classroom-nya, oke? Oke. Begitu, makasih banyak Serangga buat waktunya. Jangan bosan-bosan ngajarin kita. Ya, apalagi kita yang di Sumatera, yang di perbatasan di Lampung ya, terutama. Juragan berasnya semua, gitu ya. Ya. Nanti kalau ada waktu, coba main-main lah tempat kita. Jadi nanti kita undang insya Allah ya. Insya Allah, siap. Oke. Makasih Serangga. Baik semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Miss Dewi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Peki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Malam.